Kalau kita menikah hanya berada di karir yang sudah mapan, tentunya banyak wanita yang selektif ya masalah kayak gitu. Tapi gue pengen menikah di saat gue sudah berserah diri sama Allah. Ya Allah, saya pengen ibadah, yang satu lagi menikah. Ini sih bukan pacar sih, calon istri settingan dari Allah. Ya, settingan dari Allah, kita menjalani ke hal yang lebih serius insya Allah. Dari tanggal 27 Oktober itu resmi gue sama dia kenal udah 1 bulan. Dari tanggal 27 itu kurang lebih 1 bulan lah ya. I feel kenyamanan sama dia pada saat bicara, ngobrol. Dia juga wanita yang intelektual, masih berstatus S2 ya kan, lagi mau lulus nih insya Allah. Terus juga sabar banget. Dan dia nggak peduli sama omongan netizen di luar. Itu sih yang gue salut sama dia. Sampai gue pernah bilang sama Kiki ya, waktu itu gue sempat kiss Kiki Saputri. Kiki Saputri ya. Di saat banyak wanita meninggalkan gue, lu malah memuja gue ataupun memuji gue ataupun menenangkan gue. Gue tuh tersentuh sama orang seperti itu, dan ternyata gue mendapatkan orang yang sama dan dengan niat yang tulus. Sampai detik ini dia masih melakukan hal itu. Nah, dia ketemu awal konten sama kakaknya dia, namanya Jessica V, juga pemain sinetron. Dia datang ke rumah gua, terus dikenalin, Iya. Gak sengaja sih. Gak sengaja sama sekali, memang dipertemukan sama Allah dengan ketidaksengajaan. Dan alhamdulillahnya ya mas, aku ketemu dia itu pas aku sudah move on dari Salsa. Alhamdulillah. Langsung cinta pada pandangan pertama. Kalau cinta sih tentunya nggak mungkin ya, tapi kalau tertarik, feel, ya pasti dari pertama. Mungkin. Ya aku awalnya sih emang support dia ya, karena dia berani ngomong di depan publik, dia berani speak up, dia mengedukasi bahwa kata yang itu tidak baik untuk anak kecil. Aku bangga sama dia, walaupun hujatan aku nggak peduli ya, malah aku kayak keren gitu loh. Dia berani walaupun dibully, walaupun dihujat, tetap berani berkarya dan berani mengeksperimen dirinya gitu loh. Gitu sih, aku jadi kayak unik aja dia. Tertarik sih enggak ya, aku lebih kayak bangga aja sama ini orang berani banget buat speak up gitu sih. Itu mungkin pertanyaan yang semua orang mengalami hal yang sama ya mas ya. Kalau misal ditanya kok bisa pacaran sama dia, ya ngalir aja gitu loh. Pertama feel ya, kalau kita nggak feel ya mungkin dong kita menjalin hubungan sama dia. Dan alhamdulillah selama kemarin gue berhasil move on, bener apa yang gue lakukan itu adalah doa di sepertiga malam gue. Alhamdulillah gue sempat rutin tahajud. Gue bilang sama ya Allah, umur Lutfi udah 26 ya Allah, Lutfi kemarin mencintai seseorang dan gagal, padahal tahun depan pengen maju ke keluarganya. Mungkin gak ya Allah, Lutfi dipertemukan lagi sama orang yang serius dipertemukan dia. Dan alhamdulillahnya begitu dia ngasih challenge sama saya, kamu kalau emang mau serius sama saya, coba kenalan sama orang tuanya dia, orang tua yang sangat selektif. Bahkan mantan dia belum pernah ditemuin dan dipersilahkan datang ke rumah. Diajak ngobrol pun belum pernah ya. Tapi ya Allah alam, orang tuanya mempersilahkan gua ketemu dan malah ngobrol untuk pertama kali. Bahkan sama ibunya dia kaget, kakak kok papa sampai mau ngobrol sama kamu, sama ya mungkin inilah doa di sepertiga malam gue ya. Banyak orang yang bilang ini settingan atau dia pansos sama gue bantah 100% gue bantah. Kalau memang dia pansos sama gue, hal yang bodoh adalah ketika gue kenalkan dia ke almarhum papa gue jauh-jauh ke Semarang. Buat apa? Gue ke Semarang sama ibu gue, pulang Semarang, dan gue ke Salatiga sama mama sama dia. Kita ngekar di situ. Dia adalah wanita ketiga yang gue datengin ke makam
Jadi gue ditinggal nikah. Yang kedua sama Salsa. Yang ketiga dia. Tentunya hal itu nggak mungkin kalau gue cuma masalah konten pansos atau apa, tapi masalah keseriusan. Dan setelah pulang dari situ, dari makam keluar, bapaknya WhatsApp penantunya, Mas lihat deh Mas, apa bilang gini, sudahlah kalian dengan bahasa Banjar gimana? Iya, nikah aja katanya Dengan bahasa Banjar. tahun depan. Sudahlah nikah aja tahun depan November atau Oktober. Orang tuanya malah nyuruh seperti itu ya. Dan itu terjadi setelah saya pulang dari makam almarhum bapak saya. Menurut saya bukan ditantang ya, tapi diterima dengan baik ya. Iya, memang saya tujuannya kalau menjalin hubungan nggak pernah buat setting-settingan, nggak pernah buat untuk konten-kontenan jauh dari mana. Mungkin yang lain bisa, tapi untuk hati gue nggak bisa. Kalian tahu sendiri lah, ketika gue sudah mencintai seseorang, gue akan mempertahankan dengan kondisi apapun. Yang kemarin, pengalaman kemarin. Dan tanggal 7 besok kita mau ke Samarinda. Saya mau ikut ke keluarganya dia, ngantar bapaknya yang bekerja di sana dan ketemu keluarganya. Masih dibilang pansos. Insya Allah pembicaraannya sampai detik ini ya. Rencana kita Oktober atau November tahun depan. Kenapa? Karena corona belum selesai nih. Kita pengen resepsi ya gitu. Dan sekolah gue dapat dia beruntung, wah dia dapat gue musibah kayaknya. Gitu. Kalau kita menikah hanya berada di karir yang sudah mapan, tentunya banyak wanita yang selektif ya masalah kayak gitu. Tapi gue pengen menikah di saat gue sudah berserah diri sama Allah. Ya Allah, saya pengen ibadah, yang satu lagi menikah. Itu simpel itu aja sih. Jujur sempat kaku sih, apa yang harus saya lakukan gitu. Karena kebetulan ada dia juga gitu kan. So far gue menghargai Salsa dengan Iblis dan keluarganya. Dia adalah orang yang pernah gue sayang, orang yang pernah ada dalam hidup gue. Sama seperti luka gak akan pernah hilang, tapi rasa sakitnya bisa hilang. Nah, tapi gue jadiin pengalaman sama Salsa kemarin. Gue bilang sama Nadia, gue pernah gagal loh, sudah sampai tahap ini. Kita belajar ya dari situ, jangan sampai kita gagal seperti ini. Aku balik lagi ke orang tua sih, karena orang tua aku support banget sampai bilang mama percaya di dunia nyata. Kalau misalnya di sosial media itu semua fake, jadi lebih ngelihat action daripada teorinya sih. Jadi aku, karena orang tua aku udah ngomong kayak gitu ya, aku juga memang pengen hasil nyata ya, bukan yang di sosial media gitu loh. Jadi mungkin sosial media itu hanya konten, beda dengan real life-nya. Dan real life-nya Mas Lutfi ini sangat baik, sangat dewasa, bisa membimbing saya. Dan saya yakin aja, insya Allah semoga bisa menjadi calon imam yang baik buat saya. Mungkin 98% sih, 2%-nya Allah yang menentukan. Karena kan manusia hanya bisa berencana, Allah yang nentuin sih. Jadi malu tapi Diledekin sih enggak ya, cuman ya apa sih, kayak ya bicaranya sedikit kaku lah gitu. Dan kita sama-sama udah punya kehidupan baru kok. Dia juga sudah punya pacar, saya sudah punya mungkin calon, ya kan? Sudahlah, life must go on gitu. tapi tempat kenal. Tetap saya justru malah gue yang kenalin. Salsa nanti kena dia ini mau main gitu. Kayak ada sedikit gap sih, ya wajar. Dia adalah wanita 4,5 tahun yang ada di samping gua, dan saat ini gua bersama wanita yang ada di samping gua yang lain. Wajar lah itu, wajar. Biasa aja sih, malah seneng bisa nambah teman baru ya, kenalan baru. Jadi tahu aslinya, oh seperti ini ya dia, gitu sih. Nggak masalah juga berarti. Gak masalah sama sekali. Dan kalau boleh kasih kesempatan, saya minta maaf sama para netizen. Kalau memang kalian masih kesel dengan saya, tolong hujatlah saya. Dan saya minta izin untuk membuka lembaran baru sama Nadia. Jangan pernah hujat dia punya karir, dia masih pengen menuju ke Putri Indonesia, menuju dulu, contoh lanjutin untuk pariwisata. Dia juga masih harus sidang tesisnya, ya. Dia masih harus ngurusin usahanya juga. Jangan ganggu dia dengan hujatan yang salah sasaran. Pengalaman kemarin luar biasa loh, hujatan kalian bisa menghancurkan orang lain, bisa menghancurkan hubungan orang lain. Gue gak pengen, karena dia sama gue yang udah serius hancur gara-gara hujatan aja. Gue gak pengen ya. Saya minta maaf, saya minta izin. Sekali lagi saya minta izin membuka lembaran baru. Sampai detik ini memang betul Salsa mengeblok saya semua akses sosial media, WhatsApp or anything. Dia ngeblok saya.
tapi saya tidak pernah melakukan blog itu. Saya nasihatin lagi sama Dek Salsa, putus cinta bukan berarti putus silaturahmi kok. Kita masih bisa menjadi ya, kalau kita putus silaturahmi itu hal yang paling dibenci sama orang. Itu aja sih pesan saya. Mungkin saat ini Mbak Salsa, Dek Salsa masih emosi. Segera tenangkan diri kamu, Dek Salsa. Seperti katamu di tulisan surat cincin kemarin, life must go on. Kamu berhak bahagia. Yes, you too, Salsa. Itu berhak bahagia. Lupakan semuanya, jadikan itu kenangan dan pelajaran. Jangan sampai terjadi lagi. Enggak, dan saya mengajarkan Nadia juga untuk jangan pernah bagaimana sama mantan saya. Saya bisa seperti ini bukan karena kamu, tapi karena orang-orang yang pernah ada di belakang saya, Salsa, orang-orang yang lain. Jadi berterima kasihlah sama mereka-mereka ini yang sudah ngajarin ke saya. Kalau bisa jalin hubungan silaturahmi berteman. Ribet banget sih, enggak ya. Cuman gue udah bingung mas. Gue kerja, pulang, tidur. Buat siapa ya, buat gue lagi? Gue pengen buat orang yang ada di rumah sama gue. Ya mumpung energi gue masih banyak, kenapa enggak ya kan? Sebenarnya nikah itu kata orang-orang, nikah itu murah dan gampang, yang mahal itu gengsinya. Ya gue harus buktiin, bener gak sih itu? Kayak gue buat di 26, perkenalannya dilangkai dengan hal yang baik ya. Insya Allah gue sepertiga malam saya dijaga sama thank you ya Rembayang, lagumu menginspirasi gue untuk doa sedih sepertiga malam. Thank you Rembayang.